Setelah keluar ke dunia ini cuacanya ekstrim. Orang kalau kedinginan maka dia minum yang hangat-hangat. Air jahe, kopi, teh. Kalau terlalu dingin betul, tua. Kalau sangat dingin betul, vodka, brandy. Untuk apa itu? Untuk menghangatkan badannya. Anak kecil mau kalian kasih air jahe, matilah dia. Maka menghangatkannya adalah cairan kurma, manis-manis. Itu penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Ain Syams. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lil Bukhari, dalam Sahih Al Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata. Ibnu Uyainah ini guru Imam Syafi'i, namanya Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Siapa namanya? Sufyan Ibnu Uyainah. Faqala rajulun minal amsar, faqala rajulun, seorang laki-laki minal ansar, dari golongan ansar, yang pindah dari Makkah ke Madinah namanya golongan muhajirin, yang menunggu di Madinah namanya golongan. Seorang ansar berkata, apa kata orang ansar? Ra'aitu tis'ata auladin, aku lihat ada 9 anak laki-laki, kullahum qad qara'ul Qur'an, 9-9-nya hafal Quran. Aku lihat ada 9 anak laki-laki, 9-9-nya hafal Quran, yakni min auladi Abdullah al-Maulud, dan ke-9 anak laki-laki yang hafal Quran itu adalah anak si Abdullah. Abdullah yang mana? Sahabat Nabi yang pergi anaknya sakit tadi namanya Abu Talha, nama istrinya Ummu Sulaim. Anaknya meninggal karena sakit. Mereka berhubungan, didoakan Nabi, Allahumma barik lahuma, berikan berkah mereka berdua. Lahir anak laki-laki namanya Abdullah, ditahnik Nabi. Abdullah nih punya anak 9 laki-laki, 9-9-nya penghafal Quran. Berapa yang dicabut Allah? Berapa digantinya? 10. Ayahnya tak kalian itu. Jangan terlalu mencemaskan yang berlalu, karena ada janji yang lebih indah di masa akan datang. Ini untuk kalian yang baru saja ditinggalkannya ke pelaminan, gara-gara kalian nulis skripsi tak selesai-selesai. Akhirnya dia pun menikah. Waktu kalian menengok status dia, langsung kalian tulis, meskinya aku yang di sana. Jangan terlalu habiskan energi untuk masa lalu, karena ada masa depan yang lebih indah yang dijanjikan Allah SWT. Anak hilang, dikasihnya anak, ditambahnya bonus cucu 9 penghafal Quran. Coba kalau Ummu Sulaim itu tak sabar. Tak sabar Ummu Sulaim. Waktu laki itu balik langsung mau nangis-nangis. Belum tentu dapat balasan. Nangis-nangis dia balik. Pas didekati sama suaminya, nantilah bang, hatiku masih luka. Takkan mungkin dapat doa Nabi. Buah dari kesabaran perempuan. Di balik laki-laki yang hebat Abu Talha, ada perempuan yang lebih hebat, namanya Ummu Sulaim. Makanya seorang laki-laki ketika dia mau menikah, yang dicarinya itu bukan pendamping dia, yang dicarinya adalah ibu untuk anak-anak. Jadi antum nanti jangan ngomong ke dia, sudikah engkau mendampingi aku sampai malaikat maut datang? Bukan. Siapkah engkau menjadi ibu untuk anak-anakku yang akan menjadi penghafal Quran 9 orang? Oh, jadi 9 anak kita bang.
Maksudnya cucu-cucu ke depan. Mudah-mudahan kalian diberikan perempuan yang solihah. Sesolihah Ummu Sulaim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, cobalah tengok hafalan Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi ini. Hafal dia hadis itu, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Riwayat Bukhari bunyinya begini, riwayat dalam Muslim bunyinya begini. Bisa kita begitu sekarang? Bisa, tapi laptop hidup. Laptop hidup dan connect. Buka Muslim, oh begini, buka Bukhari. Tidak. Imam Nawawi itu di sini semua. Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidak menikah sampai meninggal. Tapi jangan kalian ikut. Zaman Imam Nawawi, perempuan itu tertutup semua badannya. Yang nampak cuman biji matanya. Zaman sekarang perempuan biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Nah, jadi jangan kalau ditanya, kau kenapa tak nikah? Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin itu tak bisa. Imam Nawawi ini luar biasa hidupnya. Orangnya sangat zuhud dan wara'. Selama dia tinggal di Damaskus, tidak pernah makan buah-buahan. Jadi kalau ada buah-buahan, buah semangka, buah mangga di kota Damaskus, tak dia makan. Pas ditanya, kenapa Tuan Imam Nawawi tak memakan ini? Karena tanam-tanaman ini banyak ditanam di tanah wakaf. Takut dia makan harta dari wakaf. Begitulah warak dan zuhudnya Imam Nawawi. Karena hati-hati terhadap makanan itulah maka terang hatinya. Orang kalau banyak makan haram, gelap hatinya. Lama-lama mukanya pun gelap. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari makan haram. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Sahih Muslim begini bunyinya. Mata ibnun, meninggal anak laki-laki, li Abi Talhata, anak laki-laki Abu Talhah, min Ummi Sulaim, anak laki-laki Abu Talhah dari Ummu Sulaim. Kenapa perlu disebutkan Ummu Sulaim? Karena ada beberapa ummu. Kau anak siapa? Anak Pak Fulan. Tempat kita cukup gitu, udah tahu. Min Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha. Apa kata istrinya Ummu Sulaim? La tuhaddisu Aba Talhata. Nanti kalau Abu Talhah balik, jangan kalian ceritakan anaknya meninggal. Nanti kalau lakiku pulang, kalian diam aja ya. Ibu-ibu sekarang, nanti kalau lakiku balik, jangan kalian bilang aku udah kredit mesin cuci ya. La tuhaddisu Aba Talhata bibnihi. Nanti kalau suamiku Abu Talhah pulang, jangan kalian bilang anaknya meninggal. Hatta akuna ana uhaddisuhu. Aku nanti yang cerita langsung ke dia, jangan kalian. Faja'a, datanglah Abu Talhah. Faqarrabat ilaihi asya'an. Dikasihnya makan malam. Abu Talhah, silakan makan. Fa'akala, dia pun makan. Wa syariba, dan dia pun minum. Ini menunjukkan sahabat Nabi itu makan dulu baru minum. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Kemudian mereka melakukan hubungan seperti tak terjadi apa-apa, seperti tak ada musibah. Ahsan, lebih baik dari sebelumnya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a, setelah ditengoknya lakinya itu syabi'a, kenyang. Wa asaba minha qalat, dia pun berkata, ya Aba Talhah, ya wahai suamiku, ya ara'aita law anna qauman a'aru a'riyatahum ahla baitin. Kalau ada seseorang dikasih pinjaman, kupinjamkan kau motor nih ya, pakai motorku nih ya, motor biker subuhan nih. Fatalabu a'riyatahum, lalu setelah 2 hari dimintanya balik yang dipinjamkan itu. Motor biker sebuah ni ku ambil balik ya.
alahum an yamna'uhum, apakah yang menerima pinjaman ini akan melarang barangnya diambil? Memang susah ngomong sama orang belum sarapan. Datang orang biker subuhan meminjamkan motor sama orang jalan Kamboja. Dia ngasih pinjaman karena jalan ini udah tak berlubang lagi. Kalau sebelumnya tak yakin dia, daripada hilang baut-bautnya ini, kata dia. Setelah ditengoknya jalan ini bagus, dikasihnya. Ku pinjamkan kalian orang jalan Kamboja motor kesayanganku ini ya, tapi nanti hari Ahad ku ambil. Pas diambilnya hari Ahad, kalian kasih atau kalian tahan? Kasih kan? Begitulah Ummu Sulaim mau menyadarkan suaminya. Wahai suamiku, iya sayang, seandainya ada orang meminjamkan sesuatu, iya, terus barang itu diambilnya lagi, iya, apakah yang menerima pinjaman ini melarang? Kata Abu Talha menjawab, lah, tidak. Lalu apa kata dia? Fahtasib, kalau begitu sabarlah wahai Abu Talha. Kenapa? Anak kau sudah meninggal. Fahtasib ibnak, sabarlah. Ihtasib artinya harapkan balasannya hanya dari Allah. Ibnak, anakmu sudah meninggal. Lalu bagaimana respon Abu Talha? Faghadiba. Apa arti ghadiba? Marah dia. Apa kata dia? Taraktini hatta idza talakhtakhtu. Kau biarkan aku dengan berita ini sampai aku talattahtu. Asal kata talattah artinya bernoda. Bernoda. Kan salah ini membiarkan anak meninggal sampai makan, minum. Kau biarkan aku sampai aku begini. Summa akhbartini bibni. Sudah begitu lama baru kau kasih tahu anakku meninggal. Fantalaqa hatta ata Rasulullah. Menghilangkan kemarahannya, dia pun pergi datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran, kalau antum emosi, maka carilah orang yang lebih tinggi. Di zaman itu yang paling tinggi adalah, jadi antum kalau sedang emosi, cari nenek mama, daunnya tempat benaung, akarnya tempat bersilah, batangnya tempat bersandar. Itu nenek mama yang pohon rindang. Sekarang banyak nenek mama tak bisa begitu karena dia bonsai. Tak bisa daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersilah, batangnya tempat bersandar. Ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Nenek mama alim ulama cerdik pandai, tolong selesaikan masalah kami ini. Datang dia menghadapi Rasulullah, disampaikannya, ya Rasulullah, aku balik, istriku ini tak ada memberitahu, makan, minum, hubungan segala macam. Setelah itu baru dibilangnya anak meninggal. Apa kata Nabi? Barakallahu lakuma, Allah berikan berkah pada kalian berdua. Ini dalil bahwa barakallahu lakuma tidak hanya untuk pengantin lama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, Allah berikan berkah buat kalian berdua kalian, suaminya Abu Talha, istrinya Ummu Sulaim, fi lailatikuma, malam kalian diberkahi Allah. Qala fahamalat, maka Ummu Sulaim pun hamil. Wa kana Rasulullah fi safarin, waktu itu Nabi dalam musafir. Wahiyya ma'ahu, dalam musafir itu Ummu Sulaim ini ikut musafir bersama Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yutruquha turuqan fadanau minal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yutruqa turuqan, dia tidak ada mampir, tak ada singgah-singgah. Kalau udah dekat, dia mau cepat sampai ke kota Madinah. Lalu kemudian sampai ke kota Madinah, fadarabahal makhadu, lalu kemudian Ummu Sulaim mau melahirkan, fahtabasa alaiha Abu Talha, lalu kemudian Abu Talha
mengurus dia untuk Ummu Sulaim melahirkan anak. Wan talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abu Talha, innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaja. Ya Allah, engkau tahu aku senang sekali ikut bersama Rasulullah. Kalau Nabi pergi aku suka jalan sama dia, kata Abu Talha. Tapi sekali ini aku tak bisa ikut Nabi karena istriku mau melahirkan. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Aku suka masuk kota Madinah bersama Nabi dan aku suka keluar dari Madinah bersama Nabi. Tapi untuk sekali ini aku tak bisa karena istriku mau melahirkan. Wa qadih tabastu bima tara. Aku tertahan, tak bisa ikut. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajidu. Aku mau melahirkan ini sama macam anak-anak kita sebelumnya. Kenapa kau terlalu takut? Yang kurasakan sekarang sama macam anak yang sebelumnya. Intalik, pergilah. Jangan hiraukan aku. Pergilah. Luar biasa Ummu Sulaim. Anak meninggal bukan sekedar sabar, malah menyabarkan. Pas mau melahirkan, istrinya mau, kata dia, pergilah. Kau mau pergi sama Rasulullah, pergilah. Aku melahirkan ini insya Allah bisa selesai. Ini baru hamil sebulan, jangan pergi. Ilaha illallah. Hah? Gimana kalian mau pergi berdakwah? Gimana kalian mau pergi kerja? Dibawa ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, ini enggak hamil bu, cuman manja aja. Hamil besar nih, udah mau melahirkan anak. Apa kata dia? Apa kata Ummu Sulaim? Ma ajidul ladzi kuntu ajidu. Yang kurasakan sekarang sama aja macam yang dulu-dulu, kata dia. Intalik, pergilah kau bersama Rasulullah wahai Abu Talha. Fantalakna, kami pun pergi. Wa darabahal maqad. Akhirnya istri saya itu pun melahirkan. Hina qadima. Ketika Nabi dan Abu Talha pulang, ditakdirkan Allah akhirnya melahirkan. Fawaladat ghulaman, lahirlah seorang anak laki-laki. Faqalat li ummi, ibu saya berkata, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'hu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulillah. Anas yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Yang melahirkan anak ini Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim kepada Anas, wahai, faqalat li ummi, ibuku berkata kepadaku. Yang berkata ini Anas. Anas mengatakan ibuku berkata kepadaku. Jadi apa hubungan Anas dengan Ummu Sulaim? Emak dia. Ummu Sulaim itu emak dia. Tapi nama suami Ummu Sulaim Abu Talha. Anas bin lain ayah. Ayahnya udah meninggal. Anas bin Malik. Malik ini suami lama Ummu Sulaim. Nikah dia dengan Abu Talha. Faqalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'hu ahadun atta taghduwa bihi ala Rasulillah. Adik kau yang baru lahir nih, adik seemak berarti kan? Lain ayah. Adik kau yang baru lahir nih, jangan dulu disusukan siapapun. Karena zaman itu waktu anak lahir disusukan kepada ibu susuan. Jangan dulu dikasih air susu sebelum dibawakan kepada Nabi Muhammad. Nanti sudah kau bawakan ke Nabi, dikasihnya itu, itulah anjuran. Mana yang lebih dulu, menyusu atau tahnik? Tahnik dulu baru mah. Orang sekarang enggak, anak itu udah kelas 1 SD, tolong tahnik Pak Ustaz. Awak mau menolak segan? Masalah kunyahkannya. Hah? Kasih kunyah sedikit, mintanya pula satu lagi. Tidak salah. Ini bukan masalah salah tak salah. Kalau sunnahnya begitu. Tapi kalaupun anak itu udah 6 bulan, untuk barokah tak apa-apa. Mengambil barokah.
La yurdi'u ahadun, sebelum dia disusukan. Jadi zaman dulu anak yang baru lahir tuh disusukan ke, ada perempuan khusus menyusukan anak. Makanya Nabi itu pertama disusukan oleh Thuwaibah, setelah itu Halimatus Sa'diyah. Zaman dulu disusukan ke ibu. Zaman sekarang anak-anak ini disusukan ke Kobau, disusukan ke Jawi,